Bab 006. Baik Tuan, saya akan menjemput Sekretaris Nat sekarang juga. Percayalah, itu cuma akal-akalan Rizal. Semalaman ini dia berpikir keras bagaimana caranya untuk menghukum wanita itu, dan ini adalah solusinya. Ketika Joe keluar dari ruangannya, Rizal tersenyum puas. Tepat di jam 14 siang pintu rumah Nadine ada yang mengetuk. Nadine yang saat itu sedang menghabiskan waktunya untuk tidur siang pun tidak mendengarnya. Wanita cantik itu sedang asyik dengan dunia mimpinya sendiri. Membalas semua orang yang selama ini mencemoohnya dengan semua uang milik sang bos. Di zaman Nadine kuliah, dia adalah si kutu buku. Terlalu lama di perpustakaan dia tidak tahu jika kekasihnya sudah dimakan oleh sang sahabat. Jadi bahan gosip, dikata-katai tidak akan pernah jadi orang sukses. Dan memegang black card milik sang tuan, kini Nadine bisa bermimpi indah, sedang menamparkan orang-orang itu dengan black card milik Rizal. Tok tok tok. Joe kembali mengetuk pintu rumah Nadine. Entah sudah yang keberapa kali dia mencoba, tapi tetap saja tidak ada sahutan dari dalam sana. Lebih baik aku coba hubungi Sekretaris Nat terlebih dulu, gumam Joe. Dia pun mengambil ponselnya di saku jas bagian dalam. Mencari nama Sekretaris Nat dan kemudian coba menghubungi. Tut tut tut, lama sekali, tapi untunglah panggilan itu mendapatkan jawaban. Asisten Joe, kenapa menghubungiku? Hari ini kan aku libur. Aku sudah di depan rumahmu Sekretaris Nat, keluarlah. Kenapa? Nadine sontak duduk di atas ranjang, juga langsung turun dan berlari keluar. Nanti aku jelaskan, balas Joe. Nadine memutuskan sambungan telepon itu, lalu buru-buru membuka pintu dengap muka bantalnya. Asisten Joe, kenapa kesini? Maaf Sekretaris Nat jika aku mengganggumu, tapi cobalah pakai baju dulu. Dek. Nadine menatapi dirinya sendiri yang hanya menggunakan tank top dan hot pants. Hai sekurutunya, lalu tanpa banyak kata lagi dia segera berlari ke kamar. Memakai celana panjang dan menggunakan kaos. Dan disinilah kini mereka berdua berada, duduk di ruang tamu. Tuan Rizal memintaku untuk menjemput Sekretaris Nat, mulai sekarang kalian akan tinggal berdua. Loh. Kok gitu? Tidak mau. Bahkan saat aku hamil pun aku tidak mau tinggal seatap dengan Tuan Rizal. Dengarkan dulu penjelasanku Sekretaris Nat. Apa? Kata Dokter Bayu kalian berdua harus mulai menjalani pola hidup sehat, makan makanan untuk menambah kesuburan, nanti ada dokter gizi yang akan mengatur semua makanan kalian, menggunakan menu harian, karena itulah kata Tuan Rizal. Sebaiknya kalian tinggal bersama. Astaga, apa itu bisa dijadikan alasan untuk tinggal bersama? Masalah menu aku bisa memenuhinya sendiri di sini. Maaf Sekretaris Nat, Tuan Rizal tidak suka dibantah jika membicarakan tentang calon anaknya. Wajah Nadine berubah masam, mendengar jawaban asisten Joe itu, dia tahu bahwa tidak ada pilihan untuk membantah. Pilihannya hanyalah satu yaitu setuju. Kalau begitu aku telepon Mama dulu. Aku juga akan bersiap, sepertinya membutuhkan waktu lama. Jadi lebih baik asisten Joe pergi saja lebih dulu, nanti aku sendiri yang akan mendatangi apartemen Tuan Rizal. Tidak Sekretaris Nat, aku akan menunggu, kata Tuan Rizal aku harus memastikan bahwa Anda benar-benar datang. Asisten Joe tidak percaya padaku. Bukan tidak percaya, hanya saja ini perintah. Ark. Nadine ingin sekali rasanya mencakar wajah asisten Joe sampai babak belur. Tapi keinginan itu tentu saja tidak bisa dia lakukan. Yang ada Nadine hanya bangkit dari duduknya dengan kasar, bahkan menghentakkan kakinya kuat ketika berjalan masuk ke dalam kamarnya. Diam-diam, asisten Joe tersenyum kecil.
entah kenapa semua pergerakan yang dilakukan oleh sekretaris Nat terlihat lucu di matanya. Nadine benar-benar melakukan apa yang dia ucapkan, bahwa dia butuh waktu lama untuk bersiap. Nadine membuat asisten Joe menunggu selama 2 jam. Bukan tanpa alasan kenapa Nadine jadi semakin kesal, karena ketika dia menelpon Mama Mulia ternyata Mama Mulia tidak merasa keberatan sedikitpun Nadine tinggal bersama Rizal. Bahkan Mama Mulia mengatakan bahwa tidak masalah jika Nadine tinggal selama-lamanya bersama keturunan Ardiansyah itu. Nadine merasa seperti sudah jatuh dan tertimpa tangga. "Ayo," ucap Nadine dengan ketus. Dia membawa satu koper berukuran sedang, sebagai seorang wanita tentu banyak barang bawaannya. "Ayo," balas Joe dengan suara yang terdengar lebih pelan dibandingkan Nadine. Setelah mengunci pintunya rapat, Nadine pun segera masuk ke dalam mobil milik Joe. Menempuh perjalanan beberapa menit hingga akhirnya mereka tiba di basement apartemen. Joe mengantarkan Nadine sampai tepat di depan pintu apartemen sang tuan, setelahnya baru dia pergi. Nadine menekan tombol bel, saat ini suasana hatinya benar-benar tidak baik. Perasaan tidak nyaman begitu menguasai dia. Tinggal di tempat ini baginya sudah seperti neraka. Jika hanya sekali atau 2 kali mungkin tidak masalah, tapi jika harus tinggal bersama rasanya akan sangat sulit. Terlebih Nadine pasti harus siap, jika harus kembali diperlihatkan adegan tak senonoh seperti waktu itu. Nadine membuang nafasnya dengan kasar, tangan kanannya pun memegang kuat pegangan koper. Klik. Pintu apartemen terbuka, nampaklah sosok di buaya darat. Nadine langsung memejamkan mata karena Rizal menyambutnya tanpa menggunakan baju, hanya memakai celana pendek. "Hais, dasar kutu kupret," geram Nadine. "Tidak bisakah memakai baju saat membuka pintu?" tanya Nadine, bertanya dengan nada penuh sindiran. Tapi Rizal sungguh tidak tersindir, dia malah tersenyum miring. "Kukira Denisa yang datang, ternyata kamu. Masuklah." Rizal membuka pintu itu lebar-lebar. Dia juga pergi lebih dulu dari sana agar Nadine bisa masuk ke dalam apartemen. "Maaf tuan, apa aku masih menggunakan kamar yang kemarin?" "Iya, anggap saja itu kamarmu sekarang." "Malas, aku tidak akan pernah menganggap itu sebagai kamarku," balas Nadine di dalam hati. "Baik tuan," jawab Nadine, mulut dan hatinya tidak pernah sejalan ketika menghadapi pria ini. Di dalam kamar itu, Nadine mulai menyusun bajunya sendiri di dalam lemari. Mencoba untuk tidak stres dengan keadaan ini. "Nat!" teriak Rizal dari ruang tengah. "His, namanya tidak bisa datang ke sini, mau manggil saja harus berteriak-teriak." "Iya tuan. Sini dulu." "Iya." Dengan wajah yang ditekuk Nadine menghampiri, melihat Rizal yang duduk di ruang tengah, lengkap dengan televisi yang menyala. Saat ini sudah jam 5 sore. Rizal melemparkan sebuah buku catatan di atas sofa, Nadine mengambil itu dan mulai membacanya. Ini adalah buku menu, makanan sehat yang harus mereka konsumsi sebelum proses inseminasi. "Kenapa buku ini Anda berikan pada saya tuan? Harusnya kan berikan pada pelayan," ucap Nadine. "Tidak boleh pakai MSG yang terlalu berlebihan, aku tidak percaya pada pelayan di sini, jadi kamu saja yang memasaknya. Lagi pula di kantor kamu sudah tidak ambil pekerjaan kan?" Rizal tersenyum miring, seperti berkata bahwa kamu tidak akan pernah bisa menang melawanku. Dan senyum itu benar-benar membuat Nadine jadi semakin geram. Dia terus berpikir, bagaimana caranya untuk memberikan pembalasan yang setimpal. "Maaf tuan, tapi aku tidak bisa masak," balas Nadine pula, kini dia yang tersenyum puas. "Akhirnya tidak bisa masak ini berguna juga, hahaha." Nadine mengulum senyum, berusaha sekuat tenaga agar tawanya tidak pecah.
Dia melihat dengan jelas wajah Rizal yang nampak kesal. Terserah. Nadine tidak peduli, pria itu bisa membayar sebuah koki untuk menyiapkan mereka makanan sehat ini. Tapi Rizal sengaja ingin membuat hidup Nadine jadi susah. Menyebalkan. Benar kamu tidak bisa masak? Iya. Kan bisa lihat Google Nat. Tapi tetap saja aku takut salah. Terlebih selama ini aku tidak pernah memaksakan tuan makanan. Aku tidak tahu selera tuan seperti apa. Mungkin aku bisa memasaknya, jika tuan terlebih dulu memberikanku contoh. Jadi maksudmu, aku yang lebih dulu masak? Iya. Apa kamu pikir aku bodoh? Kesal Rizal, dia tahu pasti Nadine sedang memperdaya dia. Beralasan memberi contoh padahal hanya ingin membuatnya yang turun tangan untuk memasak semua menu itu. Tidak, tuan sangat pintar, karena itulah aku butuh banyak belajar dari tuan. Dan jawaban Nadine selalu saja terdengar benar. Ya, wanita memang selalu benar, pandai bersilat lidah. Baiklah, kita akan masak bersama, putus Rizal, dan itu tidak terdengar buruk di telinga Nadine. Setelah tidak ada lagi pembicaraan di antara mereka berdua, Nadine pun kembali masuk ke dalam kamarnya, sementara Rizal mulai membodohi dirinya sendiri. Kenapa pula dia sampai berucap bahwa malam ini mereka akan masak bersama? Kenapa Rizal sampai rela repot-repot untuk melakukan hal itu, padahal bisa saja dia memerintahkan seorang koki untuk datang ke sini? Kenapa? Apa sebegitunya aku ingin memiliki banyak waktu bersama Nadine? Batin Rizal, sudah mulai banyak pertanyaan yang kini memenuhi kepalanya. Tapi dari semua pertanyaan itu tidak ada satupun yang dia ketahui jawabannya. Masuk di jam 6 sore, Nadine dan Rizal mulai menuju dapur untuk memasak makan malam. Nadine mengikat rambutnya tinggi seperti ekor kuda, harum tubuhnya setelah mandi semakin tercium di hidung Rizal. Terasa harum dan seksi sekaligus. Diam-diam dia menghirup aroma tubuh sang sekretaris. Kaos putih yang digunakan oleh Nadine membalut tubuh wanita itu dengan pas, hingga menciptakan lekuk yang indah. Dadanya memang tertutup rapat, tapi di mata Rizal seolah dua benda itu mampu dia terawang dengan jelas. Semua bahan-bahan sudah tersusun rapi di meja, kedua manusia itu pun berdiri berdampingan, Rizal yang memegang pisau sementara Nadine hanya memperhatikan. Lihat aku baik-baik, ucap Rizal. Nadine hanya mengangguk. Memasak bukanlah hal baru bagi Rizal, pria itu memang cukup menguasainya. Sejak lulus kuliah hingga saat ini Rizal sudah memutuskan untuk tinggal seorang diri di apartemen. Terkadang saat tidak ada pelayan, dia sendiri yang memasak untuk kebutuhan. Atau kadang mengambil hati seorang wanita dengan keahlian ini. Seperti yang saat ini dia lakukan di hadapan Nadine. Dan sepertinya cara Rizal itu sedikit berhasil. Nadine cukup tercengang ketika melihat keahlian Rizal ketika menggunakan pisau. Sesuatu hal yang selama ini tidak pernah bisa dia lakukan. Sejak dulu Nadine hanya fokus pada pendidikan lalu pekerjaannya, sedikit pun dia tidak punya waktu untuk berada di dapur. Mama Mulia memahami hal itu, jadi tidak pernah sekalipun memaksa Nadine untuk bisa masak. Pakai minyak ikan, ucap Rizal, ketika dia mulai menumis semua sayur yang sudah diiris. Berikan itu padaku, kalau cuma seng begini aku bisa. Itu namanya mengoseng, bukan seng. Sama saja, balas Nadine dengan wajah yang melengos. Ketika sedang sibuk mengaduk semua bumbu dan sayuran, Nadine tidak sadar jika berulang kali Rizal mencuri kesempatan untuk menciumi harum rambutnya. Pura-pura ingin mengambil ini dan itu padahal hanya ingin berada lebih dekat dengan Nadine, bahkan secara kasat mata Rizal seperti memeluk Nadine dari belakang. Tuan, ini sudah atau belum?
Tanya Nadine. Dia menoleh dan seketika berhadapan langsung dengan wajah Rizal yang sangat dekat. Hidung mereka berdua bahkan nyaris saling menyentuh. Dek. Entah detak jantung siapa yang terdengar begitu jelas itu, namun posisi yang begitu intim ini sesaat menciptakan hening. Hanya terdengar suara alami dari masakan mereka berdua. Tanpa mengalihkan tatapannya pada Nadine, Rizal mematikan kompor. Menahan tengkuk wanita ini dan kemudian menjatuhkan sebuah ciuman di atas bibir Nadine. Semua tindakannya itu tergerak secara impulsif, tanpa dia rencanakan dan tanpa banyak berpikir. Spontan begitu saja. Nadine tentu sangat terkejut, wanita itu mendelik dan mendesah sekaligus. Ahak. Mulutnya tidak bisa bicara, karena saat ini mulutnya berada dalam kuasa Rizal. Sesaat Nadine memang gelagapan menghadapi ciuman itu, namun saat Rizal mulai meremas dengan kuat salah satu dadanya, kesadaran Nadine langsung kembali 1004. Dengan cepat menggerakkan kaki dan menendang senjata milik sang tuan. Baf! Au! Nadine! Pekik Rizal, saat itu juga terlepaslah ciuman mereka berdua. Tidak, ciuman itu hanya milik Rizal sendiri karena Nadine tidak menginginkannya. Tuan, apa-apaan sih? Kenapa menciumku? Sakit, Nat. Kapok. Au, Rizal masih merintih kesakitan. Tapi sungguh Nadine tidak merasa kasihan sedikitpun. Dia malah semakin kesal tiap ingat semua sentuhan sang tuan. Bagaimana bisa dengan lancangnya Rizal menjamah tubuhnya? Apa ini rencana tuan memintaku untuk tinggal di apartemen ini? Agar bisa melecehkanku seperti ini? Tanya Nadine dengan ketus, kedua tangannya pun mulai sibuk memindahkan masakan mereka ke dalam piring. Saji. Marah sih marah, tapi tetap saja perut harus diisi. Astaga, pikiranmu terlalu jauh, Nat. Lagi pula apa salahnya jika kita bermesraan? Saat ini kan kita suami dan istri. Bahkan statusmu lebih tinggi daripada wanita-wanita aku di luar sana. Rizal mulai merayu dengan banyak kata-kata, rasanya sudah sangat tidak sabar untuk mencicipi tubuh Nadine. Dia menggilai tubuh itu, jari tengahnya selalu bergetar tiap kali berdekatan dengan Nadine. Ingin segera merasakannya menggunakan Johnny. Tapi Nadine sangat sulit untuk ditaklukkan dan hal itu membuatnya frustasi. Tidak usah bawa-bawa tentang pernikahan. Apa gunanya pernikahan itu jika kita pun tahu kapan akan berakhirnya? Tidak bisakah kita menikmati saja semuanya, Nat? Nikmati saja apa yang ada sekarang, tidak usah pikirkan nanti-nanti. Begitulah pria, mau anaknya sendiri. Brak. Nadine meletakkan piring di atas meja dengan kasar, bahkan sampai membuat Rizal kaget dan takut sekaligus. Tatapan Nadine yang tajam seolah mengingatkannya pada tatapan Nenek Zaida. Glek. Rizal menelan ludahnya dengan susah payah. Aku bisa saja mematahkan kepala burung itu jika tuan macam-macam, ancam Nadine, sangat serius. Dengan apa yang dia ucapkan, Rizal tahu jika Nadine cukup ahli bela diri. Sekarang makan dan tidak usah banyak ulah. Iya, Nat. Balas Rizal patuh. Seketika kehilangan semua nyalinya. Saat hendak menyantap hidangan itu, tiba-tiba terdengar suara bel apartemen berdenting. Rizal tahu jika itu pasti Denisa. Tidak usah dibuka, ucap Rizal, saat Nadine hendak bangkit. Kenapa? Itu pasti Denisa. Ya, kenapa tidak dibuka? Burungku sakit. Astaga. Nadine sampai kehabisan kata-kata. Hih. Rizal kemana sih? Kesal Denisa, dia bahkan menghentakkan kakinya cukup kuat di atas lantai menunjukkan kekesalannya. Siang tadi mereka berdua sudah saling bertukar kabar, sudah sepakat bahwa malam ini Denisa akan datang. Wanita itu bahkan sudah berdandan dengan sangat cantik, menggunakan gaun seksi terbaiknya.
Bahkan tidak memakai bra agar membuat Rizal lebih berhasrat kepadanya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Berulang kali Denisa menekan bel apartemen itu. Tapi tetap saja pintunya tidak dibuka-buka oleh sang pemilik. Bukan hanya kesal, kini Denisa mulai meradang. Ini semua pasti gara-gara Bianca. Rizal tidak akan mengacuhkan aku jika dia tidak punya wanita lain. Geram Denisa. Dia sudah tahu tentang makan siang antara Rizal dan Bianca.